Halo semua, balik lagi di IDB Bali Podcast. Kali ini bersama Yude dan dua narasumber kita di podcast kali ini. Ada Miss Uni dan juga Adelia. Jadi hari ini kenapa sih ada 3 perempuan yang duduk di sini gitu ya. Kita akan membahas topik yang sangat menarik sekarang ini. Jadi seberapa penting sih pendidikan tinggi bagi perempuan gitu ya. Karena hari ini sudah ada Miss Uni sebagai dosen IDB Bali dan juga Adel yang merupakan mahasiswa S2 di IDB Bali gitu. Boleh sapa-sapa dulu Miss dan juga Adel, semua penonton yang ada di rumah atau dimanapun. Oke, luar biasa ya. Jadi memang teman-teman ya hari ini atau saat ini belakangan ini memang banyak sekali kita mendengar orang-orang yang membahas terkait perempuan, terus kenapa lanjut S2 dan segala macam, padahal nanti ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga ataupun yang lainnya seperti itu. Jadi kita akan coba membahas di sini terkait hal-hal itu, apalagi untuk teman-teman semua yang perempuan di luar sana yang ingin melanjutkan pendidikan harus pantengin podcast ini sampai akhir. Oke, Miss Uni dan Adel, mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan kita hari ini gitu, Miss Uni dan juga Adel gimana nih kesibukannya sekarang ini gitu ya. Kalau kita perhatikan ini kan Miss Uni sebagai dosen, Adel mahasiswa, lanjut S2 gitu ya. Gimana sih kesibukannya sekarang ini? Silahkan, mungkin Miss Uni dulu silahkan. Oke, saya dosen, udah tahu kan, jadi saya dosen IDB Bali di desain interior. Selain itu juga saya desain manager di DDAP Arsitek, dan juga saya punya cafe kecil, Dekavo, sekalian promosi nih, Dekavo. Dan juga saya punya 2 anak dan juga kesibukan beradat karena saya orang Bali. Jadi lumayan kompleks. Kompleks sekali ya, bukan lumayan lagi Miss ya. Semuanya all in one gitu ya. Kalau Adel gimana Adel? Kalau saya mahasiswa S2 di IDB Bali sekaligus juga alumni S1 Desain Interior di IDB Bali. Nah, kalau untuk kesibukannya kebetulan saya interior principal di company saya sendiri, Candanaraga Arsitek, dan juga kesibukan lain mungkin aja hobi aja ya. Ya, hobi saya mendaki gunung dan juga kegiatan-kegiatan alam lainnya. Oke, ini luar biasa ya. Jadi meskipun ada kesibukan-kesibukan tapi tetap jalanin hobi ya Adel ya. Karena kita ya memang harus healing juga Adel ya, supaya bisa refresh lagi. Oke, nah ini Miss Uni dan Adel tadi sudah menyampaikan ya kesibukannya, kemudian aktivitasnya memang padat banget ya Miss ya, Miss dosen, kemudian sudah berkeluarga, Adel juga melanjutkan S2, punya bisnis juga gitu ya. Jadi sejauh ini mungkin yang pengen Yude tanya, penting nggak sih pendidikan tinggi untuk Miss Uni dan juga Adel gitu? Penting nggak untuk perempuan itu melanjutkan pendidikan misalnya sampai S2, S3 dan segala macamnya? Mungkin boleh Miss Uni dulu silahkan. Oke, buat aku aja ya. Buat aku sih pendidikan tinggi itu penting. Kalau dibilang penting banget. Kenapa? Kalau semakin kita berpendidikan tinggi itu sebenarnya bukan untuk show off ya, bukan, tapi lebih ke dalam diri sendiri gitu. Jadi dalam diri sendiri kita jadi lebih tahu tentang diri kita. Kita jadi lebih mampu untuk menganalisis apapun lebih dalam. Jadi kalau misalnya udah S2 kan kita udah dilatih tuh nganalisis sesuatu pakai pertimbangan-pertimbangan. Nah, sama halnya. Jadi kita tuh kayak nganalisis apapun yang terjadi di kehidupan kita itu pakai pertimbangan-pertimbangan lebih matang. Terus selain itu juga pendidikan tinggi mampu membuat kita lebih bijak sih. Bijak dalam situasi apapun, dalam mode survival apapun, kita tuh jadi bisa menggunakan hal-hal yang kita pelajari gitu sih. Selain itu juga ketika saya misalnya udah jadi ibu gitu ya, terus habis itu udah punya anak, mau dia sekolah itu kan juga mesti banyak pertimbangan. Dan sebenarnya pendidikan tinggi itu mampu membuat kita kayak gimana sih caranya biar dia dari segi ini bagus, dari segi itu bagus kayak gitu. Dan juga macam-macam lainnya sih. Jadi menurut saya itu penting banget. Oke, jadi pendidikan tinggi ini nggak cuma untuk karir Miss ya, tapi juga untuk daily activity kita gitu. Jadi ternyata untuk di rumah tangga sehari-hari, ternyata pendidikan itu mampu ya mengembangkan insight-insight baru untuk kita bisa lebih dalam lagi ya mengolah di kehidupan ini mengurus anak ataupun memanage waktu untuk berkegiatan gitu Miss ya. Kalau dari Adel gimana menurut Adel?
Kalau dari saya sih sangat setuju sama pendapat Miss Uni tadi, dan pendidikan tinggi itu menurut saya juga sangat penting ya Kak. Dan menurut saya pendidikan tinggi itu salah satu investasi untuk diri kita sendiri. Kemudian ketika kita sudah berkeluarga nantinya, itu juga investasi untuk keluarga, untuk sosial kita juga. Karena ketika kita berpendidikan tinggi itu juga akan mengangkat prestis kita sebagai perempuan. Dan juga ketika nanti kita punya anak, kita bisa membimbing anak kita itu dengan wawasan dan pola asuh yang lebih daripada orang yang tidak mengenyam pendidikan tinggi gitu. Berarti itu alasan Adel juga menjadi alasan Adel untuk lanjut S2 di IDB Bali. Jadi Adel ini S1 di IDB Bali, terus sekarang lanjut S2 di Magister Desain Adel ya, Magister Desain IDB Bali. Jadi kalau dari Yudi sendiri juga setuju ya dengan yang Miss Uni sampaikan, dengan yang Adel sampaikan, bahwa pendidikan tinggi itu memang penting banget untuk segala aspek gitu. Jadi kemudian tadi ya Miss Uni sudah membahas juga bahwa itu pendidikan tinggi berperan penting untuk rumah tangga, mengasuh anak segala macam. Kalau dari yang sudah Miss alami sendiri, mungkin pengalaman sehari-hari gitu. Misalnya apa Miss dari pendidikan tinggi yang bisa Miss terapkan untuk mengasuh anak, kemudian mengurus keluarga di rumah begitu? Mungkin ada hal kayak yang membuat jadi lebih serukah atau lebih ringankah ketika kita sudah punya ilmu lebih atau pengalaman lebih gitu Miss? Jadi kalau peran pendidikan tinggi ya buat aku di kehidupan sehari-hari itu penting karena dibantunya tuh kan tadi udah bilang lebih bijak, terus habis itu juga kita jadi kayak lebih banyak pengen tahu gitu ya tentang parenting misalnya. Mungkin kalau misalnya nggak punya pendidikan tinggi gitu ya udah kalau segitu aja ya kemudian diserahkan kepada sekolah. Tapi bedanya kalau misalnya aku sebagai orang tua sekarang, apapun yang terjadi sama anakku, aku bakalan search dulu di Google seperti apa, atau mungkin baca-baca buku parenting yang lainnya gitu. Kalau misalnya ngomongin parenting ya, jadi berasa banget ilmunya. Selain itu juga kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari pengambilan keputusan itu juga didasari oleh apapun yang sudah kita pelajarin gitu. Lebih banyak baca buku, lebih banyak tentang analisis yang lain, terus juga berpikir lebih kreatif juga, itu juga penting banget sih. Jadi itu saya dapat dari kuliah, terus habis itu kemudian bisa diterapkan di kehidupan gitu. Jadi buat anak-anak juga oke banget. Jadi kalau misalnya bisa dibuatin sesuatu yang lebih lebih kreatif gitu, itu juga bisa langsung di-share ke mereka gitu. Ya, jadi daya serap anak juga jadi lebih bisa cepat gitu Miss ya, dengan hal-hal yang lebih kreatif gitu. Jadi penting banget sih Miss ya untuk sebagai ibu, sebagai orang tua itu punya pendidikan gitu. Jadi apalagi zaman sekarang sudah banyak sekali program-program gitu ya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Alangkah baiknya kalau dicoba gitu Miss ya, karena benefit atau manfaatnya juga seperti yang sudah Miss sampaikan tadi, Miss Uni sampaikan, ternyata nggak cuma sekedar sampai di karir, tapi di lingkungan keluarga untuk parenting juga benar-benar berpengaruh gitu ya. Tapi kemarin saat Miss Uni menempuh pendidikan itu sempat kepikiran nggak bahwa ternyata impact-nya sampai sejauh ini, sampai ternyata ke parenting, ke keluarga dari pendidikan tinggi itu? Apa awalnya memang untuk karir aja nih kayak gitu Miss? Sebenarnya kalau dulu mikir karir pun enggak. Jadi kayak mau sekolah lagi atau mau kuliah lagi karena emang sebenarnya untuk diri sendiri aja gitu. Diri sendiri aja kayak pengen tahu dunia luar seperti apa, pengen tahu pendidikan yang lebih lanjut tuh seperti apa. Karena waktu dulu S1-nya kan arsitektur. Terus S2-nya sekarang ngambil desain. Jadi di desain tuh ternyata banyak belajar baru, banyak banget belajar hal baru, kayak misalnya tentang perfilman, tentang bagaimana sih media. Itu sekarang contoh ya, dulu belajar tentang media gitu, bahwa media itu bisa dibuat gitu kan. Media tuh bisa menjadikan bahan untuk menginfluence orang gitu. Dan ternyata udah diterapkan banget sekarang kan. Jadi kalau sekarang baca berita tentang apa, kita nggak langsung percaya ini media beneran nggak sih, atau hanya dibuat, atau hanya diprovokasi oleh orang-orang pihak-pihak lain. Jadi kayak gitu. Dan ini juga kita bisa ngajarin ke banyak hal ya. Jadi kayak saya mau ngajarin ke mahasiswa juga, kita juga bisa share tentang ini gitu. Jadi penting. Terus
juga yang tadi lupa saya bilang adalah pendidikan tinggi itu membuat kita sendiri itu lebih mindful. Sebenarnya. Kayak lebih mindful gitu, lebih kayak nggak terlalu merespon cepat untuk hal-hal yang terjadi di luar sana gitu. Karena dengan berpendidikan lebih dalam lagi gitu, kita tuh sebenarnya lebih banyak ada jeda nih di antara peristiwa sama apa yang kita pikirin gitu. Jadi kayak kita analisis dulu, ternyata seperti ini gitu. Oke, artinya untuk mengambil keputusan ataupun mendengar hal-hal di luar sana itu harus ada disaring dulu lah gitu ya Miss ya. Ada barriernya. Oke, jadi seberdampak itu ya Miss ya ternyata pendidikan tinggi, dan memang benar-benar membuka segala hal sih, wawasan, kemudian kita sebagai perempuan banyak punya ilmu-ilmu baru untuk diterapkan nantinya gitu ya. Kalau dari Adel sendiri, Del. Nah, Adel ini juga ya teman-teman, Adel ini salah satu mahasiswa kebanggaan IDB Bali juga ya dari S1 gitu. Karena Adel ini banyak menyumbangkan piala-piala kemenangannya gitu ya, khususnya di desain interior Adel ya. Nah, kalau Adel sendiri, Adel sekarang kan memutuskan untuk lanjut S2 nih. Berarti menurut Adel pendidikan tinggi itu penting? Sangat penting. Sangat penting. Nah, kalau menurut Adel, apakah pendidikan tinggi ini mampu membantu Adel untuk menyuarakan ide, apalagi Adel ini orangnya kreatif, sempat menang lomba internasional juga Adel ya. Apakah pendidikan ini membantu Adel ketika menyampaikan sesuatu di hadapan banyak orang-orang baru seperti itu mungkin? Ya, ketika kita berpendidikan tinggi, pastinya kita lebih dipercaya ya Kak oleh orang-orang. Kemudian pendidikan tinggi itu sangat penting untuk saya ketika nanti saya misalkan punya anak begitu. Pendidikan tinggi itu menurut saya bisa membantu saya untuk parenting, seperti yang Miss Uni sampaikan tadi. Itu saya merasakan bahwa ketika saya kecil apa-apa itu terbatas. Jadi mungkin karena itu ya Kak, salah satunya pendidikan. Jadi pola asuh orang tua saya ya mungkin di zaman itu masih terbatas, dan kita mau mengeksplorasi sebuah hal itu dibatasi. Jadi ketika orang tua si anak memiliki pendidikan tinggi, itu menurut saya akan lebih tidak terbatas. Dan kita bisa ketika kita berwawasan, hal baru yang kita coba itu nggak akan ada ketakutan dalam diri kita gitu. Benar-benar. Dan ketika anak kita mau mencoba sesuatu, oh ya silahkan, nggak usah takut gitu. Dan itu tuh akan menjadi pengalaman tersendiri untuk anak tersebut gitu. Kalau menurut Oke, luar biasa ya dengan Miss Uni, dengan Adel tadi. Jadi memang untuk pendidikan itu memang ya seharusnya semua orang pengen ya untuk berpendidikan tinggi, apalagi seperti yang sudah disampaikan Miss Uni dan Adel tadi, benefit manfaatnya itu benar-benar dirasakan, nggak cuma untuk karir tapi ternyata juga untuk daily activity, kehidupan sehari-hari, entah itu di rumah, di lingkungan masyarakat. Apalagi nih Miss Uni ini tadi sempat sampaikan bahwa sudah berkeluarga gitu ya, terus apalagi perempuan Bali yang memang kita memang banyak sekali menjadi topik pembahasan gitu ya, karena di Bali itu memang ada banyak sekali acara adat, upacara, bahkan setiap harinya Miss ya. Nah, kalau menurut Miss Uni sendiri gitu, pendidikan tinggi yang sudah Miss sempat tempuh gitu, bisa nggak membantu Miss untuk bersosialisasi, menyampaikan pendapat di ruang publik, atau bahkan untuk memanage waktu Miss selama berkegiatan di ruang publik itu Miss? Ini kompleks banget ya pertanyaannya. Kenapa? Karena saya sendiri mengakui itu butuh proses banget. Ketika saya baru datang dan kemudian terjun menjadi perempuan Bali seutuhnya gitu, yang kemudian akhirnya diberikan tugas dan tanggung jawab yang tidak ada di ranah perkuliahan gitu kan. Kalau perkuliahan ngomongin desain, ini ngomongin desain yang bentuk lain gitu. Cara saya waktu itu malah saya tidak showing pendidikan tinggi saya gitu. Jadi saya harus mengenolkan diri dulu baru bisa masuk gitu. Karena dengan seperti itu saya mampu menjadi spons yang nyerap ilmu dari mereka. Karena lama-kelamaan saya paham bahwa perempuan itu unik gitu. Perempuan yang berpendidikan tinggi, iya dia punya
kans untuk punya kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Tapi bagi perempuan-perempuan di sana yang kemudian mereka tidak mengenyam pendidikan, tapi mereka dididik di masyarakat gitu, itu mereka memiliki ilmu-ilmu yang berbeda gitu, yang kemudian saya nggak punya, dan saatnya saya untuk dapat serapan ilmu dan mungkin akan berbagi hal-hal yang mereka butuhkan juga gitu. Jadi dan sebenarnya kalau dibilang apakah pendidikan tinggi kemudian akhirnya jadi nggak penting? Oh bukan. Jadi dengan saya memiliki wawasan tersebut lah saya mampu untuk mengosongkan diri saya gitu. Karena kalau enggak saya akan dipenuhi dengan ego bahwa oke, aku S2 loh, atau apa S3 loh, aku nggak bisa terjun loh ke sini gitu. Tapi dengan saya punya wawasan yang mungkin lebih dalam, saya akan mengatakan bahwa oke, saya di sini, saya belajar, tolong tuntun saya. Jadi kemudian di sana saya bisa masuk dengan mudah gitu. Jika tidak akan ada pemberontakan pastinya gitu. Betul. Oke, artinya berarti pendidikan itu juga mampu membantu kita untuk mengendalikan diri, Miss ya. Kita tahu batasan di mana kita harus show up, di mana kita memang harus ya udah nih, kita harus jadi sama rata dengan yang kita ajak sekarang gitu, Miss ya. Oke, jadi memang sepenting itu untuk melanjutkan pendidikan tinggi tentunya ya. Karena semakin kita berpendidikan, semakin banyak hal baru, pengalaman baru, lingkungan baru, ilmu baru gitu, Miss ya. Jadi semoga nanti rekan-rekan semua yang nonton di luar sana bisa mengenyam pendidikan yang sebaik-baik mungkin gitu ya, karena itu benar-benar penting untuk nggak cuma diri sendiri tapi juga untuk bermasyarakat, bersosialisasi, berkeluarga bahkan gitu ya. Kalau dari Adele sendiri mungkin sekarang kan Adele juga sudah berbisnis, menempuh pendidikan lagi S2. Kira-kira gimana Adele? Menurut Adele, apakah ilmu-ilmu yang Adele dapat di S2 ini, walaupun belum selesai S2 Adele ya, masih semester 3, sekarang semester 3 di IDB Bali juga Adele ya, jadi langsung lanjut gitu teman-teman. Menurut Adele, yang udah Adele dapat selama ini, selama menempuh perkuliahan, pendidikan, membantu nggak untuk Adele membangun bisnis Adele, untuk berkegiatan di luar sana, bertemu orang-orang baru, seperti itu? Ya, kalau itu sangat membantu. Itu saya juga ya setuju lagi sama pendapat Miss Uni. Itu dari pengambilan keputusan, kita bisa menganalisa dulu. Kemudian kalau untuk yang berbisnis, kita jujur saja, saya kan terjun langsung ya Kak, bertemu dengan klien yang karakternya berbeda-beda. Nah dari pendidikan tinggi itu seperti yang tadi disampaikan, pengendalian diri. Jadi kita menempatkan posisi kita untuk ya bagaimana mengisi apa yang klien mau. Baru kemudian kita seberapa besar kita mengeluarkan idealisme kita untuk di proyek tersebut. Jadi itu sangat berpengaruh ya menurut saya. Karena ketika kita idealis tapi klien tidak menyetujui itu, kita jadi desainer yang tidak berhasil itu menurut saya. Nah kalau boleh tahu nih Adele, mumpung Adele kan sekarang masih menempuh pendidikan S2 gitu ya, dari S1 langsung lanjut S2. Itu sebenarnya goals Adele, kalau boleh tahu goalsnya Adele menempuh pendidikan S2 itu apa? Apakah ingin menjadi Miss Uni gitu, menjadi dosen, menjadi praktisi gitu? Apakah ada harapan lain dengan Adele menempuh S2 gitu? Yang alasannya itu ada beberapa sebenarnya. Yang pertama, untuk diri sendiri dulu, pastinya nggak munafik ya, itu pasti untuk diri sendiri dulu. Yang kedua untuk keluarga, dimana ketika perempuan itu berpendidikan, ya otomatis bisa membantu ekonomi keluarga, kemudian menaikkan prestis di sosial, dan ketiga goal saya memang jadi dosen dan juga jadi akademisi nantinya, dan pastinya untuk apa ya, biar ketika kita di Bali itu kan biasanya ada statement yang mengatakan kalau untuk apa kita kuliah ya, perempuan berpendidikan tinggi ujung-ujungnya akan menjadi ibu rumah tangga dan juga akan terjun ke masyarakat. Nah menurut saya itu tuh statement yang kurang tepat ya Kak. Kalau kita mengenyam pendidikan tinggi, kita juga bisa menyumbangkan kreativitas kita untuk masyarakat tersebut kan. Nah jadi itu sih kenapa saya memilih lanjut di S2. Luar biasa ya. Terus pastinya di balik semua ini keberhasilan Miss Uni gitu ya,
menjadi ibu rumah tangga iya, jadi dosen iya, pembisnis juga iya Miss ya. Terus Adele juga sekarang sudah bisa menempuh pendidikan S2 gitu. Pastinya ada tantangan tersendiri Miss ya. Setiap orang kan pasti ada tantangannya masing-masing berbeda-beda gitu. Kalau dari Miss Uni sendiri tantangan terbesar ketika menempuh atau menjalani pendidikan tinggi itu apa Miss? Oke, kalau waktu menjalani pendidikan tinggi sebenarnya nggak ada begitu banyak tantangan karena waktu itu emang pengennya seperti itu. Tapi kalau sekarang dengan peran yang saya ambil banyak banget nih sekarang ini, kemudian dituntut untuk sekolah lagi, ini tantangan terbesarnya adalah waktu pertama. Jadi waktu itu kayak jujur sampai sekarang tuh kayak kesulitan banget memanage waktu untuk bisa di semua peran gitu. Jadi kayak hari ini tuh sebenarnya ada social work di Banjar gitu. Jadi oke, harus ini diprioritasin gitu kalau di janjian gitu kan. Tapi akhirnya saya merasa bahwa perfeksionis sudah bukan lagi menjadi title gitu ya. Akhirnya saya menanggalkan itu dan kemudian membuat quality di setiap peran. Jadi seperti itu. Jadi kualitas bukan kuantitas. Jadi seperti itu. Kemudian ketika saya sama anak, jadi saya harus lebih berkualitas. Ketika saya di sini lebih berkualitas kayak gitu. Nah kalau misalnya dibilang tantangannya waktu, karena kalau misalnya menempuh pendidikan kan pasti kita lebih harus fokus ya ke sana ya. Jadi itu harus dipikirin juga bagaimana kita bisa memprioritaskan hal lain tanpa harus meninggalkan yang sudah kita punya. Sama satu lagi tantangan yang menurut saya paling besar adalah diri sendiri. Diri sendiri. Kenapa tuh bisa? Karena kadang kalau udah kayak gini nih ya, kayak ngerasa udah mau sekolah lagi kayaknya aduh capek kayak gitu kan, atau nggak mau disuruh. Tapi saya yakin sih kalau misalnya kita mungkin lebih banyak mungkin nanti kan saya karena dosen saya kan wajib juga untuk sekolah lagi kan. Jadi pastinya saya rasa pasti banyak banget benefit yang akan saya dapat. Cuman di sekarang ini untuk mengatur, untuk memprioritaskan, untuk melawan rasa malas, untuk mengatakan bahwa iya ini penting loh buat kamu, itu yang kemudian sekarang menjadi tantangan terbesar. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Jadi waktu dan diri sendiri. Waktu dan diri sendiri ya Miss ya. Kalau waktu itu kan kita bisa bagaimana sepintar-pintarnya kita memanage waktu itu Miss ya. Kalau diri sendiri gitu, mungkin salah satu cara untuk supaya kalian nggak malas atau nggak mundur-mundur lagi untuk lanjut pendidikan ya salah satunya nonton podcast ini gitu ya. Karena di sini kalian dapat insight-insight terkait pentingnya pendidikan tinggi, terus nanti benefitnya apa aja gitu ya. Jadi semoga nanti kalian bisa setelah menonton ini ataupun saat kalian menonton ini kalian bisa langsung aku nggak boleh malas karena ini benefitnya banyak banget dan nggak cuma untuk diri sendiri tapi juga untuk sekitar kita juga iya gitu ya. Kemudian kalau dari Adele, tantangan kamu ketika menempuh pendidikan apa tantangan terbesarnya? Yang terbesar, yang kedua itu dua hal tadi itu sama Kak. Terus kemudian kalau untuk saya kita beda generasi ya Mas. Iya betul. Nah itu tantangannya tuh ada nambah satu lagi Kak. Itu circle kita. Nah kemudian gimana kalau misalkan kita ada di circle tertentu, terus mereka itu berbeda karakter dengan kita, ya nggak jauh-jauh gitu ya. Terus mereka tuh seperti menarik kita, kita nongkrong aja atau gimana gitu kan. Nah itu yang paling terbesar sebenarnya. Jadi circle ternyata benar-benar berpengaruh. Iya betul. Baru inget juga ya ternyata benar gitu. Jadi teman-teman semua kalau boleh kita kenalan lagi, Miss Uni ini memang bisa dibilang kita sudah agak jauh-jauh banget ya Miss. Milenial tolong jangan di highlight ya. Terus Adele Gen Z dan saya pun juga Gen Z gitu. Apalagi sekarang sebenarnya agak gimana ya mendengar bahwa Gen Z ini di pojok-pojokan males segala macam. Itu balik lagi ke pribadinya sih Adele ya. Kita nggak terima ya Adele ya. Tapi seperti yang Adele sampaikan tadi, circle itu memang benar-benar berpengaruh. Apalagi sekarang banyak banget hal-hal baru yang bermunculan, misalnya pilates lah, padel lah, segala macam gitu. Iya kalau positif gitu, tapi belakangan ini benar-benar banyak muncul hal-hal positif ya, culture lari gitu, olahraga, jadi kita lebih sehat segala macam. Tapi kalau ada memang circle yang kurang baik, itu sih yang kadang bisa menjerumuskan kita ke ya udah nggak bisa jadi apa yang kita mau gitu, bisa berbalik arah nih gitu ya. Nah,
di balik itu nih nyambung nih. Jadi di era yang serba tiba-tiba berubah, serba cepat sekarang ini, ada AI segala macem. Gimana cara Miss Uni dan juga Adele memposisikan diri sekarang ini gitu? Mungkin Miss Uni dulu boleh deh. Kalau aku dengan segala kompleksitas kehidupanku ya, dan menyenangkan sih. Oke. Perempuan itu harus adaptif. Jadi dia tuh kalau misalnya memang ada yang sesuatu kayak kita tuh harus lebih fleksibel. Terus habis itu kita juga kayak kalau misalnya memang ada teknologi, ada apapun gitu, jadi ya diserap seperlunya. Jadi serap seperlunya bukan berarti kita harus yang sangat sangat hebat di bidang itu gitu ya, tapi kita tahu gitu, tahu dan yang positif untuk kita gitu. Terus juga kalau misalnya dibilangnya kita nggak ngikutin zaman, sebenarnya saya sih bilangnya bahwa kalau berpendidikan tinggi kita nggak ngikut tuh tren menurut aku ya. Kayak kita nggak begitu terlalu kayak FOMO banget gitu ikut seperti ini. Kita bakalan lebih kayak penting nggak itu buat aku. Bener banget. Nah, kalau misalnya nggak penting, tidak memiliki dampak yang positif, sebaiknya enggak gitu. Jadi dan mungkin ada prioritas-prioritas lain yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kenapa sih kamu nggak aktif gini? Ya karena memang tidak ada waktu dan prioritas untuk kesana gitu. Ya. Jadi lebih memprioritaskan waktu dan ini kita ke hal lain gitu. Dan juga buat perempuan ya, di tengah kesibukan jangan pernah ragu untuk mengatakan istirahat dan jeda. Jadi karena kalau begitu cepatnya kalau kita ikut dan kita capek gitu, itu kan balik lagi ya ke kita yang ngejalanin, kita yang, dan kemudian kalau tangki cinta kita nggak full ya kita nggak bisa sharing ke orang-orang yang perlu gitu buat kita, buat anak lah, buat keluarga lah, buat everything lah, buat kerja juga gitu. Jadi kalau misalnya memang perlu jeda ya jeda gitu. Jadi memang fleksibel, kalau ada waktu silahkan istirahat, kalau gitu go tancap lagi gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi kita juga merasakan mungkin Adele ya, benar-benar kayak saking aduh seneng ini ikut ini itu kegiatan, jadi kadang-kadang lupa istirahat juga. Tapi setiap ikut kayak seminar, terus ada podcast juga gitu ya, sering dengar bahwa memang sehat itu nomor 1 sebenarnya gitu ya. Jadi tetap kita harus ada jeda waktu seperti yang Miss Uni sampaikan tadi. Selain tadi berarti tipsnya itu di era sekarang ini perempuan tuh harus adaptif, kemudian fleksibel, punya prioritas, bisa memprioritaskan hal-hal, dan juga istirahat jangan lupa gitu ya. Kalau dari Adele sendiri gimana Adele untuk tips memposisikan diri di era sekarang ini menurut kamu? Kurang lebih sama sih Kak, cuman ya itu ya, wanita itu harus seperti bunglon ya. Kita harus bisa menjadi apa saja, di mana saja dan kapan saja, tapi tetap dalam ranah yang positif. Kemudian ya kesetaraan gender itu memang harus ada. Tapi untuk kita di Bali, perempuan itu juga biarpun dia berpendidikan tinggi dan memiliki power yang mungkin lebih daripada laki-laki, tapi perempuan itu juga harus bisa menerima kodrat seperti di Bali, bahwa laki-laki lebih tinggi kodratnya daripada perempuan itu. Setuju banget sih. Miss Uni gimana, setuju nggak? Ngomongin tentang kodrat nih, sebenarnya aku orang yang agak against tentang kodrat gitu ya. Kenapa sih kodrat perempuan harus ini? Tapi kemudian aku belajar tentang energi. Karena energi, seru banget ngomongin tentang energi gitu ya. Bahwa ada cowok itu atau laki-laki itu lebih ke masculine energi, and perempuan itu lebih ke feminine. Jadi mereka semua sebenarnya seperti yin and yang balance. Jadi kalau misalnya di Bali itu ada lingga yoni, jadi balance banget. Jadi tidak lagi dibilang bahwa kemudian laki-laki lebih unggul daripada perempuan, atau sebaliknya, atau perempuan yang kemudian ingin mendominasi laki-laki. Itu sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu karena merasa bahwa tidak penerimaan terhadap kodrat seperti itu ya. Tapi kembali lagi bahwa mereka berdua, atau misalnya kita ngomongin laki-laki perempuan, itu memiliki energi yang sama tapi value-nya berbeda gitu. Value-nya sama, tapi misalnya kalau laki-laki tuh memang dia lebih kayak powerful. Dia mungkin pekerja keras gitu. Sedangkan perempuan itu memiliki energi yang nurturing, memiliki energi kasih sayang, memiliki energi yang lebih lemah lembut. Jadi kalau tanpa perempuan,
laki-laki ini ya nggak balance. Coba dia disuruh ngurusin administrasi kecil-kecil gitu mungkin nggak 100% bisa gitu ya. Walaupun memang ada laki-laki yang jago di situ, tapi nggak 100%. Dan kebalikannya, ketika perempuan mau mendominasi, jadi kayak oke, aku bekerja keras lah, apalah, kemudian jadi kepala keluarga yang ngasilin duit banyak, percaya deh pasti capek banget. Benar. Jadi ketika dipaksakan untuk menjadi energi maskulin, dia capek banget gitu. Saya pun sendiri sudah merasakannya. Jadi kayak sekarang udah oke, biayain aku, nggak apa-apa. Oke, jadi benar banget ya yang sudah disampaikan Miss Uni, Adel tadi gitu. Jadi Miss Uni juga menambahkan bahwa ya kesetaraan gender, kemudian power dari perempuan dan laki-laki itu sebenarnya ya sama gitu. Karena kita saling melengkapi, kita melengkapi ya bisa. Oke, jadi itu dia tadi ya, kita sudah membahas beberapa poin penting banget untuk kalian mungkin yang masih ragu, apakah kita sebagai perempuan itu memang harus mengenyam pendidikan atau ya udah terima segini-segini aja gitu ya. Jadi kalau buat kalian yang memang ingin mengikuti jejak Miss Uni, Adel gitu ya, ingin menjadi perempuan yang memang bukan mendominasi, tapi kalian itu punya kemampuan untuk memposisikan diri, menjadi lebih bijaksana, berpengetahuan gitu, silahkan. Nanti kalian memang wajib untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya gitu ya. Balik lagi, kalian memang harus bisa memanage waktu, memanage diri sendiri, dan juga circle tadi ya Adel ya. Semoga kalian, yang penting itu sih bisa mengelola 3 hal itu tadi. Dan jika memang ada hal-hal yang kalian rasa harus di-manage dalam diri, silahkan, nanti tergantung pribadi kalian masing-masing gitu. Nah mungkin satu hal lagi nih yang pengen Yude tanya di sini gitu ya. Miss sebagai dosen di IDB Bali, juga sebagai praktisi di luar, apalagi pengalaman kerjanya sempat lama juga di Singapura gitu Miss ya, di luar negeri. Kemudian Adel mahasiswa IDB Bali S2 di Magister Desain gitu. Menurut Miss dan juga Adel, apakah di IDB Bali ini sudah cukup untuk Miss dan juga Adel mengembangkan atau menempuh pendidikan gitu? Mungkin dari Miss dulu sebagai pengajar gitu Miss ya. Apakah rasanya di sini saja kalian sudah memang dapat hal-hal yang kalian mau gitu? Kalau kita ngomongin S1 atau S2? S2 boleh. S1, S2 boleh. Jadi kalau misalnya di IDB Bali, saya sebagai pengajar memang visi misinya tuh kan untuk ready terjun ke dunia kerja ya. Jadi dengan seperti itu sebenarnya mahasiswa kita, bahkan kalau dulu sempat DDAP itu juga ada beberapa mahasiswa IDB yang masuk dan yang untuk kemudian dilihat apakah dia ready untuk bekerja atau tidak. Itu kita bilang ini banget sih, kayak ready bekerja banget gitu. Jadi karena skill yang dikasih di kampus itu adalah skill-skill yang memang dibutuhkan gitu. Jadi kalau dibilang kita mau bilang saingan sama kampus lain gitu ya, kalau aku bilang sih IDB udah sangat oke banget ya untuk mempersiapkan anak-anaknya terjun ke dunia kerja gitu. Sudah cukup banget dan layak gitu ya, apalagi dosennya Miss Uni ya. Siapa yang nggak kenal gitu ya. Anak-anak di luar IDB pun banyak yang mengidolakan Miss Uni gitu ya. Oke, nah kalau Adel, menurut Adel gimana? Kan Adel sebagai mahasiswa nih, menurut Adel rasanya udah oke kah atau gimana? Kalau menurut aku sih lebih ke pribadi masing-masing sih Kak. Kalau untuk aku cukup banget karena di sini ilmunya tuh memang untuk terjun ke dunia kerja, kita lebih dipersiapkan lagi. Kemudian untuk dosen-dosennya juga sangat membimbing dan yang pastinya nggak kabur-kaburan ya Kak, kayak cerita-cerita orang. Nah kemudian kenapa aku bilang dari diri sendiri itu, ketika kita dapat di kampus aja kan itu belum tentu cukup ya Kak untuk sebagian orang. Nah jadi aku percaya sama prinsip hidup itu bisa memberi segala kepada siapapun yang mau mencari tahu gitu. Oke, mantap banget ya. Oke, jadi mungkin kalian juga sudah sering banget ya ketemu Adel gitu ya. Adel dengan segudang prestasinya, Miss Uni juga ya di IDB Bali, bahkan di luar Bali pun banyak yang mengenal beliau gitu ya. Oke, jadi setelah tadi kita bahas Miss ya, mungkin rasanya itu sudah cukup menjawab rasa penasaran untuk teman-teman di luar sana, khususnya perempuan yang ingin menempuh pendidikan tinggi S2, S3, silahkan gitu ya, langsung mulai aja gitu ya. Jadi nanti tantangan-tantangan itu pasti ada, cuman balik lagi ke diri kita masing-masing gitu ya. Oke, kira-kira untuk selanjutnya dari Miss Uni dan Adel,
ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Mungkin statementnya terkait perempuan dan pendidikan tinggi. Dari siapa dulu nih? Oke. Ayo, kedua. Oke. Bisa aja deh. Tadi ada satu sih sebenarnya perempuan itu butuh disupport. Iya, jadi kayak even women support women. Tapi sebenarnya support system itu penting sekali. Apalagi jika memang sudah dalam ranah berkeluarga atau punya anak atau dengan peran-peran yang lain ya. Jadi support system itu penting sehingga ketika kita mau memprioritaskan untuk berpendidikan dengan support system yang ada gitu, didukung suami lah, didukung keluarga gitu, itu benar-benar bisa maju gitu ya. Jadi perempuan jangan pernah berhenti belajar gitu, karena hal-hal yang kita dapat itu akan kita teruskan gitu, itu kita teruskan kepada anak-anak kita, kepada lingkungan kita, kembali lagi ke energi tersebut, kita yang nurturing mereka, kita yang membina, kita yang growing mereka, sehingga penting sekali pendidikan dan wawasan itu diperlukan gitu, penting banget. Jadi ayo buat yang belum mau pengen atau berpendidikan, ayo silahkan gitu. Thank you. Dan dari Adel sendiri gimana? Kalau aku sih karena kita perempuan, yang dimana perempuan itu mendapatkan sanksi sosialnya lebih tinggi ya Kak, daripada laki-laki, itu real. Jadi menurutku perempuan itu harus tangguh, harus berpendidikan, harus punya wawasan yang luas, karena kayak yang Miss Uni sampaikan tadi, kita akan meneruskan kepada keturunan kita, kemudian kepada sosial. Nah, jadi pendidikan tinggi itu sangat-sangat penting, dan juga ya biar next bisa menjadi Miss Uni kedua. Kebetulan Miss Uni ini pembimbing saya. Pembimbingnya di skripsi. Dan dari tadi sebelum podcast itu Adel sudah bilang ini idola saya gitu. Iya, betul. Jadi hari ini bisa podcast langsung. Semoga teman-teman semua bisa terinspirasi ya. Walaupun tidak terinspirasi, mungkin semoga membantu kalian gitu menjawab penasaran, menjawab kegalauan, kebimbangan kalian, apakah lanjut atau enggak gitu ya, kuliah atau enggak, atau kerja atau langsung nikah aja gitu. Jadi semoga membantu kalian semua. Nah, mungkin sekarang sebelum kita akhiri, Yuda ada sedikit games buat Miss Uni dan juga Adel gitu ya. Jadi nanti ketika Yuda menyampaikan pertanyaan, Miss Uni dan juga Adel boleh langsung jawab setuju atau tidak gitu ya. Oke, kita coba ya games yang pertama. Perempuan harus memiliki pendidikan tinggi. Setuju. Oke, kompak ya. Kemudian yang kedua, ketika udah punya karir yang bagus, nggak perlu pendidikan tinggi. Tidak setuju. Oke. Yang ketiga, nah ini pilihan ya. Jadi nanti boleh Miss Uni dan Adel boleh jawab antara dua pilihan ini ya. Pilih salah satu. Karir dulu atau kuliah dulu? Kuliah dulu. Karir dulu. Oke, dua hal berbeda ya, nggak apa-apa. Tapi itu memang jadi dari diri kita masing-masing lagi ya, Mix ya. Oke, kemudian yang keempat ini fakta atau hoax ya. Kalau menurut Miss Uni dan juga Adel, ini fakta atau hoax? Sulit membagi peran di lingkungan sosial, keluarga, dan pekerjaan ketika menempuh pendidikan. Fakta. Fakta, Fakta banget. Oke, kemudian lanjut lagi yang terakhir, ini fakta atau hoax ya. Ketika perempuan punya pendidikan tinggi, jadi lebih kritis, kreatif, dan empati. Fakta. Sosok. Kenapa? Balik lagi sebenarnya ke dirinya sendiri. Kalau emang dia berpendidikan tinggi tapi dia nggak mau untuk share apapun ya. Betul banget ya. Jadi alangkah baiknya kalau Yuda pribadi gitu ya, punya prinsip jadi orang ya. Jadi orang tuh harus berguna gitu ya. Entah untuk diri sendiri, untuk mungkin sesama makhluk hidup gitu ya, yang di luar sana perlu bantuan kita, itu kita intinya harus berguna gitu ya. Oke, dan satu lagi untuk Miss Uni dan Adel. Mungkin Miss Uni dulu. Satu kata untuk perempuan, Miss. Apa ya? Mungkin perempuan itu harus tangguh kali ya. Tangguh. Okay. Kalau dari Adel? Aduh, apa ya? Perempuan itu adalah bunglon. Iya. Oke. Jadi hal-hal tadi sudah dibahas ya, entah itu tangguh, bunglon. Semoga kalian tadi juga tidak melewatkan bagian itu. Jadi nanti silahkan
diulang-ulang lagi juga nggak apa-apa gitu ya untuk podcast kita hari ini, dan memang betul-betul bermanfaat banget buat teman-teman. Sekali lagi kalau kita ada kurang-kurang atau salah itu mohon dimaafkan dan dimaklumi gitu ya teman-teman semua. Dan di sini kita hanya untuk sharing dan berbagi pengalaman dari Miss Uni, dari Adele gitu. Semoga bisa membantu kalian semua. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah ready sampai di menit ke berapa ini ya gitu ya. Sudah ready untuk menonton podcast IDB Bali kali ini. Semoga bermanfaat, dan mungkin dari Miss Uni dan Adele boleh bilang thank you juga buat teman-teman yang sudah nonton. Thank you. Thank you teman-teman. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di next episode. Thank you, bye-bye.